Oke, kita akan mengekspor file ini menjadi gambar, ya, menjadi gambar. Misalkan saya akan mengekspor file gambar ini menjadi gambar JPEG atau PNG, ya, atau sebagai GIF, ya, nah, seperti itu. Ya, caranya adalah Anda klik file, lalu pilih export. Nah, export atau export as, ya. Export as. Nah, kita akan menyimpan filenya itu sebagai JPEG di sini. Ya, kalian bisa pilih JPEG, ya, PNG, ataupun PSD juga bisa di sini ya. Nah, kalian biasanya sering yang melakukan hal ini ya, menyimpan, mengekspor ini yaitu JPEG ataupun PNG. Nah, seperti itu. Ya. Nah, coba saya JPEG saja dulu. Ya. Lalu saya ekspor langsung. Nah, pastikan juga ya nama ekspornya apa. Ya, nama filenya apa. Ya. Misalkan logo 2 ini, ya, namanya logo 2. Lalu ya kita pilih tempat penyimpanannya di mana, ya. Nah, seperti itu. Tempat penyimpanannya di mana. Ya, di sini saya local disk D, ya, lalu desain logo. Nah, kalian bisa menyimpannya sesuai dengan keinginan kalian, ya. Nah, oke. Lalu ekspor. Saya ekspor. Nah, ini di sini RGB, ya, RGB untuk mode colornya, ya. Di sini bisa pilih kualitasnya. Kualitasnya itu mau berapa? Ya, mau maksimum ya. Nah, seperti ini. Dia akan membuat file yang besar. Ya, size yang besar. Nah, resolusinya 300 di sini. Ya, 300. Oke, kita bisa pilih resolusinya high saja, biarkan kualitasnya 10 maksimum ya. Kalau modenya itu biasanya terserah kalian, mau kalian modenya untuk apa, ya. Kalau RGB itu untuk apa nantinya gambarnya, ya, untuk monitor kah, atau untuk cetak ya CMYK, ya. Nah, seperti itu. Lalu oke kan, ya, di sini. Oke, coba kita cek ya di main dokumen kita atau di dokumen di komputer kita. Ya, di sini sudah ada logo 2, ya. Nah, di sini adalah tipe filenya JPEG, ya, dengan resolusi atau dimensi ya 2212 kali 2415. Nah, coba kita buka. Nah, ini adalah hasil dari ekspor kita, ya. Nah, bagaimana mengekspor dengan cara tanpa latar belakang, yaitu kita memilih format PNG, ya, format PNG. Oke. Nah, kita bisa pilih file, lalu kita ekspor, lalu ekspor as, lalu kita pilih PNG, pilih PNG logo 2 masih, ya, atau di sini tanpa latar belakang ya. Nah, biasanya kalau PNG ini tanpa latar belakang ya, tanpa latar, misalkan seperti itu ya. Kita pilih ekspor. Nah, screen DPI, nah ini resolusinya screen DPI, ya. Terserah kita mau pilih semakin besar ini semakin bagus resolusinya ya. Nah, kita coba saja yang ini, ya, screen DPI. Lalu, nah di sini backgroundnya mau transparan, white atau black. Nah, itu backgroundnya hitam. Ya, di sini atau white. Nah, kalau transparan itu tanpa background. Jadi PNG-nya itu tanpa background. Biasanya untuk ekspor PNG ya kita inginkan gambar tersebut tanpa latar, ya, atau transparan di sini. Kita oke kan? Nah, coba kita cek lagi di dokumen di komputer kita. Di sini ada sudah ekspornya, ekspor gambarnya, yaitu logo tanpa latar. Coba kita cek. Nah, ini putih ya. Ya, di sini bawaan dari komputernya ya, memang warna putih. Coba kalau kita cek memang benar-benar kalau kita masukkannya di dalam AI ini ya, dia akan tanpa latar belakang tuh, ya. Nah, seperti itu cara tesnya bahwa itu PNG berlatar belakang atau tidak. Nah, seperti itu ya. Oke.
Nah, bagaimana juga cara mengekspor sebagian objek. Nah, tadi kan semuanya objek. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 objek yang kita ekspor semuanya. Nah, bagaimana saya akan mengekspor yang warna merah doang ini? Ya. Nah, caranya itu saya menseleksi bagian objek ini, objek yang merah saja. Ya, yang merah saja. Atau kita mengekspor 2 objek. Nah, maka kita akan menseleksi 2 objek yang ini. Ya, memilih 2 objek ini. Nah, 1, 2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, misalkan contoh, ya, saya hanya menseleksi sebagian objek saja untuk diekspor. Ya. Nah, saya hanya mengekspor warna merah dan warna kuning yang di sini. Ya, saya seleksi 2. Ya, klik di sini 1. Ya, lalu tekan shift, klik juga di sini 1. Ya, tekan shift dan tahan ya untuk menseleksi 2 atau lebih objek. Ya, oke, pilih file, lalu export selection. Ya, export selection. Export selection. Nah, di sini tampil aset 1. Ya, kita kasih namanya. Ya, nanti ini nama dokumennya apa, nama filenya apa. Nah, misalkan logo kuning merah, misalkan ya, itu logo kuning merah. Terus kita ingin mengekspornya ke mana? Ya, di komputer kita. Kita pilih dulu komputernya. Ya, kita letak folder untuk penyimpanan file kita itu kita pilih dulu. Ya, contoh saja, misalkan saya desain logo yang ini tadi, foldernya, select folder ya sudah. Nah, kita sudah memilih ya, folder tersebut. Lalu ya, kalau scale ini adalah untuk besaran melebihi besar dari normalnya. Kalau normal itu kan 1 kali ya besar logo kita. Ya, kalau 2 kali berarti 2 kali lebih besar kalau kita ekspornya. Nah, seperti itu. Kalau ingin menggunakan lebih besar lagi ya kita pilih ya 4 kali misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tergantung keinginan kalian gimana. Logonya mau diperbesar lagi ya. Nah, itu ya dengan ukuran apa? Perbesar lagi ukurannya dengan ukuran normal ya. Ya, biasanya sih normal saja ya. Itu tergantung dari kalian lagi. Nah, terus ekspornya sebagai apa? Ya, PNG kah? JPEG kah? Nah, seperti itu ya. Atau PDF kah? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini saya PNG saja. Biasanya untuk logo tanpa latar belakang ya PNG. Lalu kita ekspor aset. Ya, ekspor. Nah, kayaknya sudah berhasil. Ya, kita pilih, coba kita cek ya, apakah benar sudah tersimpan. Ya, kita pilih di dokumen, komputer. Nah, di sini adalah logo kuning merah ya. Nah, coba kita cek logo kuning merahnya sebagai PNG. Ya, nah ini. Oke, nah jadi ini adalah sebagian saja objek yang kita ekspor. Ya, nah itu adalah perbedaannya ekspor ya, selection sama ekspor biasa. Ya, nah seperti itu. Oke, nah biasanya ekspor juga kita mengekspor itu ada juga cara mengekspor sebagai gambar untuk internet ya, untuk internet atau kita biasanya upload ke internet. Nah, itu digunakan kita mengekspornya itu sebagai webnya. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita mau seleksi atau tidak, bebas ya. Kalau kita menseleksi bagian ini doang ya berarti kita akan mengekspor itu yang bagian objek itu saja ya. Coba kita ekspor lalu save for web. Nah, ini dia tidak mau terseleksi ya, dia secara keseluruhan. Coba kita atur gimana, kita hanya bagian seleksi saja ya, kita bagian seleksi saja. Kita cek di sini
Nah, kalau ini ya tidak mau menseleksi ya. Nah, kalau kita ingin menseleksinya, yaitu kita pilih dokumen file, yaitu pilih export selection. Nah, kalau export untuk web ini ya, untuk gambar internet ya, kita bisa pilih yang ini ya, server web. Itu kalau sudah ya, biasanya untuk gambar web itu yaitu formatnya itu zip ya. Kita bisa juga pilih PNG, JPEG, bebas ya. Kita bisa juga JPEG ya, PNG. Nah, oke, zip ini dia masih juga tanpa latar belakang, bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, nah terus di sini biarin saja ya, biarin, langsung saja kita save ya, kita save. Nah, nyimpannya apa namanya ya, nama filenya misalkan di sini logo 2 untuk web ya, untuk web misalnya begitu ya. Nah, kita save. Oke, nah ya, kan dia tidak mau ya, tidak mau menyimpan sebagian objek yang kita inginkan. Nah, kalau sebagian objek yaitu pilih export selection ya, export selection ini. Oke. Nah, di sini coba kita cek. Nah, di sini ada format zip ya. Nah, itulah cara-cara untuk mengekspor ya, mengekspor file atau mengekspor dokumen pada Adobe Illustrator ya, dengan berbagai macam format.